Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dandi dari kelas 5A Akuntansi Malam akan menjelaskan tentang kebangkrutan analisis multivariate. Alternatif yang pertama itu alternatif perbaikan kesulitan keuangan. Ada dua alternatif pemecahan, yaitu secara informal dan formal. Pemecahan masalah secara informal dilakukan jika masalah belum begitu parah. Masalah perusahaan hanya bersifat sementara, sedang prospek masa depan masih bagus. Melakukan perpanjangan atau extension, yaitu memperpanjang masa jatuh tempo hutang-hutang. Melakukan komposisi atau composition, yaitu mengurangi besarnya tagihan. Misal, klaim hutang diturunkan menjadi 70%. Prediksi kebangkrutan analisis multivariate. Analisis univariate memiliki kelemahan adanya konflik antara variabel-variabel yang dijadikan prediksi. Untuk mengatasi masalah itu, model multivariate perlu dikembangkan. Definisi analisis kebangkrutan ialah analisis untuk memperoleh tanda-tanda awal tentang kebangkrutan. Manfaat analisis kebangkrutan yang pertama itu bagi kreditor, yaitu untuk mengambil keputusan siapa yang akan diberi pinjaman dan kemudian bermanfaat untuk kebijakan memonitor pinjaman yang ada. Yang kedua bagi investor saham dan obligasi, untuk melihat adanya kemungkinan bangkrut atau tidaknya perusahaan yang menjual surat berharga tersebut sehingga seawal mungkin dapat mengantisipasi kemungkinan tersebut. Sumber informasi analisis kebangkrutan. Yang pertama, melakukan reorganisasi dengan merubah struktur modal sekarang menjadi struktur modal yang layak. Yang kedua, melakukan likuidasi dengan menjual aset-aset perusahaan. Prediksi kebangkrutan analisis univariate. Pendekatan tunggal bisa dipakai untuk memprediksi kesulitan keuangan dengan asumsi bawah distribusi keuangan untuk perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan berbeda dengan distribusi variabel keuangan untuk perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Manfaat analisis kebangkrutan bagi pihak pemerintah, yaitu untuk mengawasi jalannya usaha yang berada di bawah pengawasan pemerintah dan sedini mungkin mengantisipasi kemungkinan bangkrut usaha tersebut. Bagi akuntan, yaitu menilai kemampuan going concern suatu perusahaan dan menjelaskan subsequent event yang mungkin muncul setelah hasil audit. Yang bagi manajemen, melakukan langkah-langkah untuk menghindari kebangkrutan sehingga biaya kebangkrutan bisa dihindari. Prediksi kebangkrutan analisis multivariate. Prediksi kebangkrutan dinyatakan dengan persamaan ZI sama dengan 1,2 X1 tambah 1,4 X2 tambah 3,3 X3 tambah 0,6 X4 tambah 1,0 X5. Berikut penjelasannya sudah saya letak di PowerPoint tersebut. Selanjutnya, prediksi kebangkrutan analisis univariate. Tingkat rate of return perusahaan bangkrut cenderung mempunyai tingkat return yang lebih rendah dibanding return perusahaan sejenis yang tidak bangkrut. Penggunaan hutang, perusahaan yang bangkrut cenderung menggunakan hutang yang lebih tinggi. Perlindungan terhadap biaya tetap. Perusahaan yang bangkrut cenderung mempunyai perlindungan terhadap biaya tetap yang lebih kecil. Fluktuasi return saham. Perusahaan yang bangkrut cenderung mempunyai rata-rata return yang lebih rendah dan mempunyai fluktuasi return saham yang lebih tinggi. Prediksi kebangkrutan analisis multivariate. Untuk perusahaan yang tidak go public, prediksi kebangkrutan dinyatakan dengan persamaan ZI sama dengan 0,717 X1 tambah 0,847 X2 tambah 3,107 X3 tambah 0,42 X4 tambah 0,998 X5. X1 sebagai aktiva lancar kurang hutang lancar per total aktiva. X2 yaitu laba ditahan per total aset. X3 laba sebelum bunga dan pajak per total aset. X4 ekuitas per nilai buku total hutang. X5 penjualan per total aset. Dengan keterangan nilai ZI perusahaan Z-score lebih kecil 1,2 kemungkinan bangkrut. Nilai ZI perusahaan Z-score lebih besar 2,90 kemungkinan bangkrut rendah. Nilai ZI perusahaan 1,2 sama dengan lebih kurang Z-score sama dengan lebih kurang 2,9 berada dalam kondisi yang meragukan kemungkinan bangkrutnya.
Sumber informasi analisis kebangkrutan. Aliran kas saat ini dan aliran kas untuk masa mendatang. Analisis terhadap aliran kas sekarang dan masa yang akan datang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan dan kas serta mengukur beban dan tingkat kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Sumber informasi ini perlu didukung oleh informasi lain seperti strategi perusahaan, tingkat persaingan yang dihadapi perusahaan, struktur biaya relatif terhadap pesaing, kualitas manajemen, kemampuan manajemen mengendalikan biaya. Prediksi kebangkrutan, analisis univariate. Ada 4 variabel yang menunjukkan perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dengan tidak bangkrut. Tingkat rate of return, penggunaan hutang, perlindungan terhadap biaya tetap, dan fluktuasi return saham. Sekian penjelasan dari saya tentang prediksi kebangkrutan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.